Ibu Harsiwi Ahmad, gimana Ibu? Dangdut Akademi 7 nih, talent search terakhir programnya sampai sekarang programnya masih menduduki program nomor 1 di layar kaca TV Indonesia. Lalu juga Indosiar juga selalu trending di setiap acaranya dan setiap malamnya, setiap programnya selalu menjadi menghadirkan acara-acara yang sebenarnya kita bisa nikmati bersama gitu ya. Dan ringan tapi selalu melekat di hati pemirsa sehingga menjadikan Indosiar menjadi TV nomor 1 yang selalu ratingnya naik terus. Luar biasa. Masuk. Nah, ngomongin talent search ini Bu, tiba-tiba ada band akademi. Terobosan apa sih yang ada di benak pikiran Ibu dan juga tim Indosiar lainnya untuk membuat program band akademi ini? Silakan Ibu. Terima kasih. Enggak tiba-tiba. Enggak tiba-tiba ya? Iya. Mohon maaf Ibu. Oke, gagal deh ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan wartawan yang sudah hadir hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di Ramadan dan Lebaran tahun depan. Demikian juga dengan para juri-juri yang ada di sini, judges yang ada di sini. Biasanya saya sih nggak didampingin ini ya, kali ini beda deh. Senior luar biasa. Jadi begini, tadi dikemukakan oleh Ozak bahwa iya betul, Indosiar saat ini posisinya lagi sangat bagus sekali. Indosiar ini sekarang berada di posisi pertama, nomor 1. Kemarin Ramadan juga nomor 1, program-programnya semuanya melejit pokoknya. Dan Dangdut Akademi 7 seperti tadi disampaikan sampai saat ini juga masih selalu menduduki posisi nomor 1 meskipun kompetisinya sudah selesai dan kita bikin konser-konser. Namanya kita Mas Anang mega konser Dangdut Akademi 7 yang belum hadir nih kayaknya juri-juri di sini belum pernah jadi bintang tamu nih harus. Sudah. Betul. Saya udah siapin kontraknya Bu. Oh iya. Langsung Masuk. Nah, jadi masih tetap menjadi program nomor 1. Bahkan nanti malam mereka tampil lagi dengan anak-anak band juga. Nanti malam bersama Armada, Republik, terus band apa lagi ya? Avan sama Valen ini nanti malam akan tampil dengan band. Lagu-lagunya juga lagu-lagu band semuanya. Nah jadi dengan posisi seperti saat ini rasanya memang tepat sekali kalau kita meluncurkan sebuah talent search baru. Yang mana talent search baru ini sebenarnya kita sudah gagas kira-kira 4 atau 3 tahun yang lalu. Kita sudah melihat kenapa kita mempunyai ide untuk membuat band akademi adalah dari pantauan kita itu ternyata regenerasi. Saya nggak tahu nanti coba dari para musisi ini gimana. Menurut saya regenerasi band di Indonesia itu seperti berhenti gitu. Jadi seperti mandek gitu. Dan padahal kalau saya amati itu di SMA itu ada ekstrakurikuler band, kemudian di kampus-kampus ada band, kemudian bahkan mungkin di RT, RW gitu ya, di kelurahan itu ada band gitu. Tapi nggak ada yang mencuat secara nasional dan kemudian minimal ada regenerasi. Kan kita nggak mau menggantikan ya, yang lama pun kan tetap menjadi legend-legend yang luar biasa. Tapi ada regenerasi sehingga Gen Z ini mempunyai idola-idola grup band baru di Indonesia. Nah, menurut saya ini ada berhenti gitu. Nah, oleh karena itu kita memberanikan diri untuk yuk kita mulai tahun ini, kita mulai dengan meluncurkan band akademi supaya apa? Supaya industri musik di Indonesia khususnya dari band, industri musik band ini tumbuh kembali dan kemudian sehat, subur, dan banyak anak-anak muda Indonesia yang mempunyai kegiatan-kegiatan positif bisa muncul dan kemudian menjadi artis-artis nasional. Kalau perlu malah menjadi artis internasional begitu. Nah jadi ini yang kemudian kita membuat bagaimana supaya kita luncurkan saat ini dengan posisi Indosiar yang sangat kuat dengan dengan talent search yang kita selenggarakan yang sukses. Insya Allah band akademi ini pun akan
mengikuti ombak tersebut dan kemudian sukses dan membuat industri musik di Indonesia berkembang dan anak-anak Gen Z ini mempunyai idola-idola band baru. Apalagi tadi kalau kita lihat Juragan, Hallway, kok saya pede banget ya. Pede banget bahwa akan lahir generasi band, grup band baru di Indonesia yang kemudian akan terus tumbuh dan berkembang. Nah, kita tentunya untuk hal ini kita nggak sendiri gitu. Makanya kita merangkul para judges di sini yang ada Mas Anang yang dengan terkenal. Kalau saya sih yes. Nanti nggak tahu ya di Band Academy beliau akan mengeluarkan gimmick jargon apa lagi ya. Kemudian ada Mas Pongki yang sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Ada Aryo Wahab. Kemudian ada lagi di sini samping kiri saya, kalau ini masih eksis banget ya, ada ada Tantri dan Chua, kemudian ada lagi ini kan judgesnya ya, tapi coachnya Mas Bade, lagunya romantis ngetop ya Mas ya. Ternyata sebenarnya mukanya nggak terlalu romantis ya, tapi lagunya romantis. Saya mukanya tukang pukul Bu. Tapi ternyata lagunya semuanya romantis gitu ya. Ternyata hatinya Rinto ya Mas ya. Terus ada Kak Uci Wibi nanti yang akan coach untuk vokal. Kemudian ada Baba yang akan menangani untuk stage act atau koreo. Meskipun gak ngedance ya, tapi kan mereka harus bisa kayak Mas Anang, Mas Pongki, Aryo Wahab, Tantri ketika di panggung keren gitu. Nah, kita rangkul ini. Nah, satu lagi, kita bukan hanya merangkul coach dan coach dan juga judges yang top ataupun mempunyai kemampuan yang luar biasa, tapi kita juga pengen acaranya itu seru. Nah, karena pengen acaranya seru, kita nggak mau lagi gambling gitu. Oleh karena itu host-host andalan kita yang emang udah top banget di Indonesia itu kita mainkan di situ untuk mengatur supaya nanti antara peserta, judges, penonton, kemudian fans di rumah itu melting menjadi satu. Nah, itu oleh nanti ada Abi Ramzi, ada Gilang, ada Rina Nose yang sekarang udah cantik ya. Terus kemudian ada juga Jirayut. Ada juga Jirayut yang itu ya. Jirayut jangan salah, meskipun ini DA Asia tapi kamu sudah apa aja? Main film, host luar biasa. Kemudian apalagi atlet ini serba bisa. Jadi ini nanti yang kayaknya akan kompak banget sama Tantri ya. Kompak ya Tantri ya gitu. Nah, jadi kita nanti tunggu dulu untuk seluruh penonton di Indonesia pasti ada kejutan lagi. Tapi intinya kita itu sudah audisi mulai tanggal 9 Desember. Itu ada sekitar 1.500 yang peserta Mas. 1.500 peserta. Dan kemudian kita pilih 30 bands, 30 grup band yang kemudian nanti akan berkompetisi. Salah duanya tadi yang main di sini. Terus kemudian mereka nanti beda seperti Dangdut Academy ataupun Talent Search yang lain yang individu, sifatnya individu ya. Karena ini grup, maka dan jadwal mereka ternyata juga sudah pada padat itu. Jadi mereka udah punya jadwal manggung, ada yang sekolah dan sebagainya. Sehingga kita sistemnya nanti kita buat 30 grup itu menjadi 6 grup. Kemudian nanti masing-masing 6 itu akan bertanding. Juri-juri akan menentukan siapa 2 yang terbaik dari masing-masing grup. Jadi ada 6 grup, 2 masing-masing diantarkan oleh juri. Nanti ada virtual gift yang menentukan. Virtual gift itu adalah pengganti SMS ya, pengganti SMS supaya masyarakat ikut terlibat. Menentukan itu nanti yang 2 terbaik itu nanti akan dipilih dari masing-masing grup tadi. Jadi nanti akan ada 6, habis itu semifinal 3-3, habis itu nanti ke final dan juga kemudian kemenangan, kemudian kita memperoleh 1 juara. Kira-kira itu prosesnya yang agak berbeda dengan talent search yang lain. Nah, untuk seluruh penonton di Indonesia ini pasti udah nunggu-nunggu, kok ini ada Valen, ada Avan. Nah, ini jangan salah, mereka ini adalah sekarang idola anak Indonesia dan mereka itu nanti penggemar DA 7
penggemar Dangdut Academy yang sebelumnya mereka akan dilibatkan. Dilibatkannya seperti apa? Tunggu tanggal mainnya. Tapi mereka akan terlibat ya. Jadi mereka akan terlibat. Seperti tadi, seperti Avan dan Valen sudah membawakan lagu tim song band Academy. Mungkin teman-teman wartawan bertanda tanya kenapa mereka yang membawakan gitu. Karena menurut saya sebuah talent search yang berkelas dan berkualitas yang melahirkan para juara, juaranya ini suruh nyanyi apapun harus dimakan, harus bisa. Contohnya tadi mereka berdua, mereka penyanyi dangdut, juara dangdut tapi harus bisa. Karena apa? Ketika di market ya Mas, kalau di market kan misalnya lagi acara apa kan, oh ayo nyanyi dangdut, ayo nyanyi pop, ayo nyanyi rock, harus bisa semuanya gitu. Nah kami ingin membuktikan bahwa ternyata anak-anak kami bukan hanya fansnya luar biasa banyaknya, tapi ternyata kualitasnya juga luar biasa. Nah jadi selain itu nanti di sini para band Academy ini nanti juga akan bertemu dengan keluarganya yang akan nanti menjadi keluarganya yaitu keluarga Indosiar karena nanti Dangdut Academy 7 dan lainnya kita libatkan. Jadi kita sudah ingin dari awal itu mereka sudah melting dengan environment keluarga besar Indosiar. Jadi kira-kira itu. Nah, namun Mas ini band Academy ini luar biasa. Dari awal ternyata udah ada sponsor. Jadi ada yang ternyata produk ini percayanya sama kayak kami. Dan juga kayak para judges. Yaitu Indofood, Indomie. Ya, wah, pokoknya terima kasih banyak sudah menjadi sponsor kami. Sudah percaya bahwa band Academy ini bukan hanya akan menjadi tayangan yang ditonton oleh Gen Z di Indonesia. Tapi juga akan membangun industri musik di Indonesia khususnya band. Mbak Maria terima kasih banyak. Kemudian tim dari agensinya Dax juga terima kasih banyak udah hadir hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Mbak Maria dan teman-teman juga menjadi harapan kita bersama dan kita bisa mewujudkan. Tadi pesan beliau acaranya buat yang seru. Saya setuju sekali. Jadi meskipun ini band Academy acaranya pasti akan seru banget. Jadi minta tolong untuk teman-teman wartawan untuk ikut menyebarluaskan ini karena kontribusi teman-teman akan sangat mendukung suksesnya acara ini dan artinya kalau acara ini sukses industri musik akan berkembang luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sedikit banyak tentang